Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalamah wal afiyah wal ukhuwah wa da'wah fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Sampai jam 6 ya. Kalau lewatan tolong diridoin ya. Alhamdulillah, saya bersyukur pagi ini kembali bertemu dengan izin Allah dengan Bapak Ibu sekalian para calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Saya yakin bahwa jamaah semua adalah calon-calon penghuni surga. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, siapa yang membiasakan sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah di masjid sampai akhir hayatnya, maka dia akan diberikan 2 kebebasan oleh Allah. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Yang pertama, kebebasan dari kemunafikan. Kalau Allah bebaskan kita dari sifat-sifat munafik, berarti kita diakui oleh Allah sebagai orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, bara'atun minan nar. Dan Allah akan bebaskan dari api neraka. Kalau Allah bebaskan dari api neraka, berarti pasti nggak masuk surga. Pasti, insya Allah. Kemudian yang kedua, hampir sama, cuman targetnya 40 hari, 40 malam. Siapa yang melaksanakan sholat fardunya bersama imam tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, ya, 40 hari, ya. Jadi kalau tertinggal satu waktu berarti harus diulang dari awal. Jadi harus berurutan. Maka sama, mereka yang seperti ini juga bebaskan dari 2 hal. Yang pertama bara'atun minan nifaq, yang kedua bara'atun minan nar. Ya. Kalau yang pertama tadi cuma sholat isya dan subuh, tapi sepanjang hayat sampai kita bertemu dengan Allah. Tapi yang 5 waktu ini kalau kita jaga 40 hari terus sholatnya bersama imam tanpa tertinggal takbiratul. Jadi kalau tertinggal masbuk, ya, misalnya tertinggal 1 rakaat gagal, harus diulang dari awal hitungannya, ya. Nah, maka juga Allah akan bebaskan dari kemunafikan dan dari api neraka, ya. Kemudian yang ketiga, alasannya Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang berada di majelis ilmu, berada di dalam majelis ilmu itu sama seperti dia sedang berada di taman surga. Rawdatul Jannah. Kalau kita sudah berada di taman surga, ini sekarang kita berarti sedang berada di taman surga nih, Pak. Kalau kita sudah berada di taman surga, kira-kira rumah kita udah dekat belum di surga dengan tamannya? Pasti dekat. Yang namanya taman nggak jauh dari rumah. Betul nggak betul? Jadi kita insya Allah
kalau sudah berada di taman surga, kita tinggal selangkah lagi akan masuk ke dalam istana kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin jamaah semua masuk ke dalam 3 karakter tadi ya, insya Allah, atau salah satunya atau 2 di antara 3 tadi. Mungkin yang paling agak berat yang kedua tadi ya, menjaga 40 hari tanpa tertinggal takbiraturnya iman. Baik, jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Bagaimana menghadirkan kejujuran itu dalam rumah tangga, ya, di dalam beraktivitas ya, keseharian kita, bermuamalah ya, dan juga dalam kaitan bermasyarakat dan bernegara ya. Karena kejujuran ini hal yang sangat urgent ya. Dalam satu kesempatan Rasulullah menyatakan ya, alaikum bisyidqi, hendaklah kalian senantiasa komitmen dengan kebenaran dan kejujuran. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran atau kebenaran itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Jadi jamaah rahimakumullah, kemanapun kejujuran itu kita bawa, maka dia akan membawa kebaikan dan ujung-ujungnya akan mengantarkan kita kepada surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya ya, kita kembalikan dari jujur tadi ya. Wa iyyakum wal kadhib, waspada kalian terhadap dusta, terhadap kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan atau kebohongan itu akan membawa kalian kepada kejahatan ya, kepada keburukan ya. Kecurangan pangkalnya adalah kedustaan. Ada orang yang jujur curang ya? Enggak mungkin ya. Kalau ada orang dia bilang oh itu jujur kemudian curang, berarti kejujurannya dipertanyakan ya. Nah kemudian wa innal fujur yahdi ilana, dan kejahatan atau keburukan itu akan menggiring kalian kepada neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kita mencoba merefleksikan tentang urgensi kejujuran itu dalam hidup dan kehidupan kita. Dan jujur ini adalah bahasa yang universal, bahwa kejujuran itu adalah sebuah kebaikan, itu diakui oleh semua manusia, tidak hanya oleh kaum muslimin saja ya. Tidak hanya untuk kalangan Islam saja, tidak ya. Semua orang apapun agamanya pasti mereka menyatakan bahwa jujur itu adalah kebaikan. Sebaliknya dusta itu adalah keburukan atau kejahatan. Mau masyarakat dan bangsa manapun, mau suku manapun, yang namanya kejujuran pasti semuanya diakui sebagai kebaikan. Makanya jujur itu masuk ke dalam kategori al-ma'ruf, yang dikenal kebaikannya oleh seluruh manusia.
Ma'ruf ini tingkatannya di atas al-khair. Ya, kan khair artinya kebaikan juga. Ya kan? Kebaikan juga. Tapi bisa jadi al-khair ini itu sifatnya itu ini apa namanya? Juz'i. Ya. Bisa jadi Islam mau menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, tapi mungkin yang lain di luar Islam sebagai sebuah keburukan. Ya. Makanya kenapa Islam banyak atau ada orang yang banyak menentang Islam, padahal Islam itu adalah kebaikan gitu. Ya karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Dan mereka yang memperjuangkan seperti orang-orang Quraisy, ya, dulu yang memperjuangkan, ya, eksistensi pemahamannya dalam memerangi Rasulullah, menganggap orang baik bukan? Menganggap apa yang dilakukannya sebagai sebuah kebaikan bukan? Kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa jadi tadi ya, tidak semua orang mengakuinya, ya. Ada sebagian mungkin yang menolaknya sebagai sebuah kebaikan. Atau di satu sisi misalnya di satu tempat sesuatu itu dianggap sebuah kebaikan, tapi di tempat lain tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau yang namanya al-ma'ruf itu semua sifatnya universal. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang eksistensi orang-orang yang beriman, kenapa dia dihadirkan di muka bumi ini, Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf atau bil khair? Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu adalah sebaik-baik umat. Maksudnya siapa nih? Umat Islam, orang-orang yang beriman. Kau adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan, yang Allah turunkan untuk manusia, dengan misi ta'muruna bil ma'ruf, ya, dengan misi untuk menyeru, mengajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, karena engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu para sahabat Nabi, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sudah dijustifikasi oleh Allah sebagai kuntum khairu ummah. Kalau Allah yang menstempel mereka sebagai kuntum khairu ummah, kira-kira gimana? Ya, benar apa enggak? Pasti kebenarannya, tidak diragukan lagi. Makanya Masya Allah ya, dalam waktu yang sangat singkat, ya, mereka bisa mencapai kemenangan dan kejayaan, dan itu bertahan sampai 700 tahun lebih, sampai 1000 tahun, sampai Khalifah Utsmaniyah 1924 baru runtuh kekhalifahan dari tahun 600 atau 700-an, baru runtuh 1924 kekhalifahan Islam itu kan 1000 tahun lebih, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kembali tadi kepada konteks kejujuran, ya, bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita menjadi manusia yang jujur, ya. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dididik untuk memiliki karakter jujur. Betapa tidak, jamaah rahimakumullah, kita tiap hari
disuruh berpuasa oleh Allah selama bulan Ramadan, dan kita komitmen untuk mempertahankannya. Padahal mungkin terbuka kesempatan kita untuk membatalkan puasa kita. Ketika kita pergi dari rumah menuju kantor, menuju pasar, menuju tempat aktivitas kita, kemudian di tempat kerja kita makan, kita minum, pulang ke rumah kita ngakunya masih puasa. Kira-kira istri sama anak kita percaya nggak? Percaya. Apalagi kalau kita dramatisir, ya, pura-pura lemes pas sampai rumah. Nah inilah ya yang dinyatakan oleh para ulama bahwa puasa itu adalah ibadah syir, ibadah yang rahasia yang hanya Allah dan dirinya saja yang tahu. Kalau sholat, haji itu dimaklumi, diketahui oleh orang lain yang melihatnya, betul kan? Ya, sholat, orang tahu siapa yang sholat, siapa yang enggak, ketahuan, kelihatan. Haji apalagi, 2 orang yang pergi haji di satu kampung, yang ngantar sekampung, ya. Nah, tapi kalau puasa enggak, orang itu berpuasa atau tidak, benar-benar berpuasa atau tidak, hanya Allah dan dirinya yang tahu. Dan ketika kemudian kita komitmen untuk tidak membatalkan puasa kita, padahal istri dan anak kita di rumah nggak tahu, karena kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita yakin Allah melihat kita, sehingga kita nggak mau ngebatalin, karena takut berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikondisikan setiap hari selama sebulan. Nah, ya, itulah yang mendidik kita menjadi orang yang jujur, ya, jujur di rumah, jujur di luar rumah. Kita nggak mau bohong, kita nggak mau pura-pura, ya. Praktisi pelatihan, ya, itu menyatakan kalau satu kebiasaan itu atau satu karakter itu ditanamkan dan kemudian dijalankan selama minimal 22 hari secara terus-menerus, dikontrol, ya, kalau memang kemudian karakter itu ada yang kemudian tidak dilaksanakan dalam satu hari, ya, itu harus awal dari ulang, ya, harus dimulai dari awal lagi hitungannya, ya. Nah, mereka menyatakan kalau sebuah karakter, sebuah sikap itu dibiasakan selama terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu 22 hari, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang melekat. Nah, puasa itu berapa hari? Lebih dari 22 hari, satu bulan. Nah, diharapkan dengan berpuasa ini benar-benar karakter kejujuran itu melekat dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur, yang senantiasa bersikap benar dimanapun dan kapanpun. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kejujuran itu dibawa ke dalam keluarga, dihadirkan dalam rumah tangga kita, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah menjamin orang-orang yang komitmen dengan kejujuran pasti akan membawanya kepada kebaikan. Dan ternyata di dalam konteks Ramadan ini ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan, ya, ibadah di bulan Ramadan. Jadi ayat yang diturunkan yang berkaitan dengan Ramadan ini satu paket dari 183 sampai 188.
itu diturunkan satu satu ini ya, satu paket lah ya, jadi langsung gitu. Misalnya kalau ayat lain dari ayat berapa sampai ayat berapa gitu kan. Surah Al-Mudaththir misalkan itu diturunkan misalnya surat Al-Mujamil itu diturunkan oleh Allah pertama itu fase pertamanya dari ayat 1 sampai ayat 19 ya, perintah untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah ayat ke-20-nya diturunkan 1 tahun kemudian ya, 1 tahun kemudian ayat ke-20-nya, ayat penutupnya ya, yang merusak sholat tahajud itu yang tadinya wajib menjadi sunnah. Jadi ketika diturunkan sholat tahajud itu awalnya wajib Pak hukumnya. Makanya sebelum sholat yang 5 waktu ya, Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan sholat tahajud. Nah setelah 1 tahun baru turun ayat ke-20 yang merubah hukum wajib itu menjadi sunnah ya, kecuali bagi Rasulullah ya, bagi Rasulullah itu beliau nggak pernah setiap malam sholat tahajud ya, tetap hukumnya wajib bagi beliau. Nah surat yang ayat yang berkaitan dengan konteks Ramadan ini ya diturunkan oleh Allah satu paket dari 183 sampai 188. Di 187-nya Allah memberikan sebuah perintah khusus kepada kita terkait dengan rumah tangga kita. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi sesibuk apapun kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik di siang hari maupun di malam hari, kata Allah jangan lupakan istri. Tetaplah bercengkerama dengan istri, berinteraksi dengan istri. Bahkan di malam bulan Ramadan kita boleh melakukan hubungan yang khusus dengan istri, ketika di siang harinya diharamkan ya, dilarang kita melakukannya. Tapi di malam hari dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah khusus untuk kita benar-benar bisa tetap fokus ya, menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak-anak kita agar ya tetap harmonis ya hubungannya antara satu dengan yang lain. Kenapa disebutkan alasannya oleh Allah dalam ayat berikutnya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena engkau ya, atau mereka merupakan pakaian buat kamu dan kamu merupakan pakaian buat mereka. Nah, kalau kejujuran itu kemudian menjadi pakaian bagi rumah tangga kita, bagi suami dan istri dalam interaksinya sehari-hari, maka pasti dijamin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang baik. Tapi kalau misalnya kejujuran itu sudah dicederai, salah satunya atau kedua-duanya melakukan kedustaan, melakukan khianat, maka rumah tangga itu pasti akan berantakan. Contoh kasus misalnya ya, bapak punya gaji 10 juta ya, ketika terima gaji yang dikasih ke istri cuma 3 juta. Istri nggak tahu ya kalau kita gajinya 10 juta. Ya itu sih nerima aja kan gitu. Nah lama-kelamaan istri tahu. Nah ketika istri tahu bahwa gaji kita 10 juta, yang dikasih ke istri kita 3 juta, kira-kira istri senang apa marah? Nah, pasti marah. Inilah nanti awal yang akan menimbulkan prahara bagi rumah
tangga. Kalau kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita kasih 3 juta, kemana yang 7 jutanya itu? Makanya dulu Pak, waktu saya kerja, ya, masih aktif kerja ya, di grup Sobian Hotel waktu itu, hotel satu-satunya syariah waktu itu Pak. Sobian, jadi ketika berubah dari hotel konvensional ke hotel syariah, saya diminta untuk bantu membina karyawannya yang tadinya enggak syariah, menjaga syari jadi syari lah, pakaiannya ya dan lain sebagainya gitu. Nah, setahun kemudian saya diminta oleh owner langsung menjadi HRD manajernya ya. Nah, itu dulu kalau saya dapat gaji Pak, itu struknya sampai saya kasih ke istri sama struknya Pak. Tapi nggak harus begitu juga kita ya. Ini teknis saja sih ya. Ini cara kita bersikap jujur kepada istri. Karena ada kadang-kadang istri kalau kita kasih semuanya habis nggak karuan, ya nggak bisa mengelola uang, ya habis di tengah jalan. Ada yang begitu, ya. Nah, silakan nanti kita yang punya ininya, polisenya, ya. Yang terbaik seperti apa. Tapi yang penting kita jujur. Istri tahu bahwa kita punya gaji sekian. Ya, kenapa? Istri hanya kita kasih sekian. Ya. Jangan kemudian sengaja kita memberikan hak istri ya lebih kecil dari apa yang kita terima, karena kita nafkah ini, kewajiban kita mencari nafkah itu adalah untuk istri dan anak-anak kita. Apalagi kalau memang ada niat-niat yang kurang baik, ya. Nah, itu yang akan menjadi prahara ketika istri tahu, ya, terkait dengan hal itu, pasti dia akan marah dan kemudian akan mulailah terjadi bibit-bibit ketidakpercayaan di antara suami istri. Apalagi kalau halnya ya lebih serius. Misalnya suami istrinya kerja masing-masing, ya, setiap harinya. Si suami punya will di kantornya, si istri punya pil di kantornya, ya. Jadi suaminya punya wanita idaman lain, istrinya punya pria idaman lain. Wah, ini ya kedustaan, ya. Khianat seperti ini akan menjadi perhara yang besar bagi rumah tangga, yang membuat rumah tangganya akan buruk dan pasti akan berakibat kepada kerusakan dan perpecahan. Dan pelakunya akan masuk neraka kalau memang dia tidak tobat, kan gitu. Nah, jadi itu realitas hidup. Dan di Indonesia itu termasuk ya yang paling tinggi se-Asia Tenggara tingkat perceraiannya. Kita mayoritas muslim, tapi tingkat perceraian kita tinggi. Apa sebabnya? Mungkin salah satunya tadi. Nah, jadi betapa penting kejujuran itu menjadi pakaian bagi rumah tangga kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak. Ya, ini yang pertama yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya, kemudian ketika kejujuran itu kita hadirkan dalam interaksi kerja kita, baik di kantor, sebagai pedagang, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita jujur, insya Allah akan baik dan berkah rezekinya. Kalau sebuah perusahaan, ownernya jujur, ya, karyawannya jujur, insya Allah perusahaannya akan baik dan barokah, ya, akan memberikan ketentraman, ya, ketenangan dan kenyamanan bagi semua pihak, khususnya bagi karyawan. Jamaah rahimahullah, kenapa sekarang buruh pada
banyak yang demo terus tiap tahunnya. Karena kebutuhan asasianya belum terpenuhi secara layak, ya, sandang, pangan dan papannya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang pengusaha ini, pemilik modal ini nggak jujur dalam masalah pendapatan dan keuntungan, ya. Kadang-kadang ada perusahaan padahal untung bilangnya rugi terus, supaya dia bisa menggaji karyawannya dengan. Nah, jemaah rahimakumullah, ini yang terjadi. Coba misalnya kalau sebuah perusahaan ownernya jujur dalam masalah keuntungan, ya, lalu dia niatkan setiap keuntungan itu 20% dia alokasikan untuk karyawannya supaya karyawannya juga merasakan, ya, kesenangan seperti dirinya, ya. 20% aja. Kenapa 20%? Saya patokannya kepada surat Al-Anfal, ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi para sahabat itu bertanya tentang harta rampasan perang, ya. Jadi kalau kita kerja lah, ya, ini kan habis perang, orang habis perang, kemudian musuhnya bisa dikalahin, ninggalin harta, itu namanya ghanimah, ya. Nah, itu harus dibagi-bagi harta itu kepada, ya, yang terlibat di dalam peperangan. Nah, kalau kita sekarang ilustrasikan, ya, kiaskan ke kerja, yaitu kita juga berjuang, kan, ya, bekerja itu. Nah, kemudian dijawab di dalam ayat ke-34-nya oleh Allah, ya, bahwa harta rampasan perang itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 berapa berarti? 20%. Makanya ada, ya, yang berpendapat, ya, saya sebut saja misalnya Habib Hussein, ya, dia berpendapat bahwa sebenarnya zakat itu bukan 2,5% tapi 20%, ya. Kalau zakat 2,5% selamanya nggak akan bisa mengentaskan kemiskinan, ya. Dan beliau berpendapat itu karena mengambil rujukan dari ayat itu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, katakanlah, ya, tadi, ya, kalau owner itu punya, ya, kebaikan, kejujuran, nih saya untung sekian, ya, ayo saya bagi, kamu 20%, ya. Katakanlah ada perusahaan punya karyawan 800 orang. Alhamdulillah usahanya berkembang, maju, ya, keuntungannya mencapai 100 miliar misalnya 1 tahun, ya. Kalau dikasih ke karyawan 20%, dia masih dapat berapa? 80. Masih banyak nggak? Banyak. Nah, kalau 20% ini berarti 20 miliar dialokasikan oleh dirinya untuk, ya, pengadaan rumah bagi karyawan. Katakan harga rumah itu 500 juta, ya. Berarti setiap tahun dia bisa mengadakan rumah untuk karyawannya sebanyak 40 unit, ya, 40 unit. Nah, tentu nanti bisa dibuat syarat dan ketentuannya. Nah, berarti 20 tahun perusahaan itu sudah bisa, dalam jangka waktu 20 tahun perusahaan itu sudah bisa memberikan rumah bagi karyawannya. Jadi karyawan ini nggak perlu kontrak lagi,
nggak perlu kontrak terus menerus. Ini contoh kecil saja ya. Saya itu terobsesi kalau saya punya perusahaan, saya pengen kayak gitu. Jadi saya alokasikan 20% itu sebagai saham bagi karyawan. Sehingga setiap tahun karyawan itu dapat dividen ya dari keuntungan. Nah, kalau pemilik perusahaan seperti ini di Indonesia, saya kira insya Allah buruh itu nyaman. Nggak akan ada yang kekurangan. Jamaah rahimakumullah, di zaman tabi'in ada seorang pengusaha peternakan. Dia memperkerjakan banyak karyawan karena peternakannya sangat besar. Nah, tiba-tiba seorang karyawannya pamit mau pulang kampung, padahal masih di tengah perjalanan nih dalam misalnya kalau gaji bulanan itu masih tengah bulan lah gitu. Jadi belum waktunya gajian. Terus gimana? Terus saya belum nyiapin gaji buat kamu. Ya udah nggak apa-apa deh Pak, ini karena penting banget. Saya harus pulang kampung. Terus kamu pulangnya kapan? Oh, saya belum tahu nih, bisa jadi saya nggak kerja di sini lagi Pak. Nah, nanti kamu gajinya gimana nih? Ya pokoknya nanti saya akan balik deh. Nanti kalau saya perlu uangnya saya akan ke sini untuk ketemu Bapak minta uang gaji saya, sisa gaji saya. Ya wis kalau memang gitu silakan ya. Pulanglah dia kamu, ditunggu sebulan, 2 bulan, 1 tahun enggak balik-balik. Nah, majikannya ini khawatir kalau uangnya kepake, dia sudah alokasikan tuh ya gajinya. Akhirnya dibelikanlah 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Dilalanya dombanya beranak pinak sampai sekian lama dia enggak datang-datang, beranak pinak domba itu sampai ratusan. Ya. Akhirnya dia menghayal orang untuk mengurus domba-domba itu. Nah, ketika domba itu sudah berkembang menjadi ratusan, bahkan mungkin mendekati ribuan, baru datang tuh karyawannya minta uang gajian dulu. Pak, saya mau minta uang gajian, masih tersisa dulu. Mohon maaf nih saya karena banyak yang saya urus di kampung, saya nggak sempat. Nah, kebetulan saya lagi perlu nih. Jadi mohon maaf nih, Bapak jangan tersinggung ya, jangan marah. Saya mau ngambil sisa gaji saya dulu yang tertinggal. Terus majikannya bilang, iya saya tunggu kamu ya, sampai setahun kamu nggak datang-datang. Saya kan khawatir gaji kamu kepake sama saya, makanya saya beliin domba. Nah sekarang sudah beranak pinak tuh ya, ratusan tuh jumlahnya. Nah itu domba-domba kamu semuanya tuh, bawa pulang ke kampung. Masya Allah. Kalau pemilik perusahaan kayak gini gimana jujur di Indonesia? Hadir berarti, kejujuran hadir. Ini terjadi, ini real di zaman tabi'in ini. Ya, di zaman keemasan Israel. Kenapa majikannya begitu? Karena dia takut diajak sama Allah. Kalau dia tidak berlaku jujur, kalau dia membohongi, kan bisa aja dikasih uangnya kan, dombanya jadi milik. Bisa kan? Karyawannya tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Dia takut diajak sama Allah. Allahu Akbar. Inilah ketidakadilan yang terjadi di negeri kita sekarang. Sehingga kejujuran tidak hadir di dalam bernegara. Baik. Nah ini yang lebih seru yang berikutnya. Ketika kejujuran hadir dalam mengelola negara, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, pasti masyarakat negara itu akan baik. Kalau pemimpinnya jujur, rakyatnya jujur, pasti baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti jaya masyarakat dan negara itu. Tapi kalau salah satu pihaknya sudah tidak jujur, apalagi pemimpinnya, nah, ini tragedi buat sebuah negara. Makanya supaya tidak terjadi hal itu,
Allah mewanti-wanti dalam surah An-Nisa ayat 59 bahwa ketaatan kita kepada pemimpin tidak mutlak. Kalau pemimpin itu salah, wajib kita luruskan. Kalau dia tidak mau, wajib kita menolak bentuk taat kepadanya. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduhu fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Ketika Allah menyuruh kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, pakai kata atiu. Tapi ketika kita disuruh taat kepada pemimpin, kata atiunya tidak digunakan lagi. Wa ulil amri min, tidak lagi pakai wa atiu li ulil amri minkum, tidak. Nah, para ulama tafsir menjelaskan maksud tersebut dari kalimat tersebut, ya, redaksi tersebut. Mereka menyatakan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mutlak sifatnya. Tidak boleh tidak kita wajib taat kepada Allah dan Rasul dalam segala situasi dan kondisi apapun, baik senang maupun dalam keadaan kita wajib taat. Kenapa? Karena produk hukum dan kebijaksanaan dari Allah dan Rasulnya enggak mungkin salah. Selalu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah dan janganlah kamu ragu-ragu untuk melakukannya. Tapi yang namanya manusia maksud enggak? Enggak. Bisa benar, bisa salah. Makanya ketika disuruh taat kepada pemimpin tidak lagi digunakan atiunya. Artinya apa? Ketaatan kita kepada pemimpin tidak mutlak. Jadi kalau pemimpin itu benar, produk hukumnya, kebijakannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita wajib taat. Walaupun ketika pemilu mungkin kita nggak memilihnya, ya. Jadi kita kan di Indonesia pakai pemilu nih, ya kan, untuk memilih pemimpin. Kita nggak milih nih si A, dia yang kepilih. Nah kalau dia benar kebijakannya, ya, nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita wajib, walaupun kita nggak milih jadi pemimpin, karena dia sudah menjadi pemimpin kita, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi antum ini yang nggak milih nanti, ya. Kalau memang menjadi presiden harus taat kalau produk hukum dan kebijakannya benar. Tapi ketika produk hukum dan kebijakan pemimpin itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan kejujuran tadi, dengan asas kejujuran, dia berdusta, dia berbuat zalim kepada rakyatnya, maka wajib kita tidak mentaati terkait dengan hal itu. Walaupun dulu kita memilih pemimpin tersebut, bahkan kita jadi tim suksesnya, kalau ternyata pemimpin yang kita pilih itu nggak benar, kita nggak boleh taat. Tapi kalau lewat orang lain, kejujurannya itu tidak jujur, tapi ditutupi dengan melalui orang lain. Nah, ya ini masih belajar nih. Saya membacakan hadisnya nih, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau ternyata ada orang-orang yang tetap ngotot nih ngebela tuh dengan berbagai argumentasi, ya, dia menjelaskan tadi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu benar gitu, pemimpin itu. Ada yang begitu ada?
Ada nggak? Ya, padahal secara kasat mata orang awam pun tahu ini nggak benar nih. Ini nggak jujur, ini dusta, ini kebohongan, ini kezaliman. Tapi dibela habis-habisan dengan berbagai argumentasi. Ya, seperti yang barangkali kita rasakan selama ini ya. Bagaimana kalau kemudian terjadi seperti itu? Ini ada beberapa hadis, cuman saya baca satu hadis saja karena waktu sudah ini ya, beranjak siang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Hakim. Ada 3 perawi ya yang meriwayatkan hadis ini ya. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Istami'u. Fokus, dengarkan. Aku ingin bicara kepada kalian semua. Istami'u itu kata perintah. Supaya fokus untuk mendengarkan. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini hal yang sangat penting. Apa kata Rasulullah? Ya. Beliau menyatakan ya, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara'un. Nah, ini masalahnya ya. Faman dakhala alaihim wasadaqahum bikadzibihim ya wa a'anahum bizulmihim falaysa minni wa laysa minhu ya wa laysa biwaridin alayyal haud. Apakah kamu pernah mendengar akan datangnya pemimpin-pemimpin setelahku, apabila kalian masuk ke dalam mereka? Maksudnya apa nih? Faman dakhala alaihim, maksudnya apa? Menjadi pengikut mereka. Fasadaqahum bikadzibihim, lalu mereka membenarkan apa saja kedustaan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Padahal pemimpin itu sudah jelas berdosa, berbohong, tapi wa'anahum bizulmihim, dan kemudian didukung segala kezalimannya, mendukung kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Falaisa minni, maka orang-orang tersebut bukan umatku. Wa iyadzubillah. Walaupun ngaku beriman kepada Allah, dan maka mereka orang yang seperti itu bukan umatku. Falaisa minni, dan aku tidak mau disangkut pautkan dengan mereka. Disebut-sebut, nah walaupun mereka menyebut namanya di dalam majelis-majelis mereka, Rasulullah enggak bilang aku tidak mau disangkut pautkan dengan mereka. Ada yang begini ada? Ya? Enggak kelihatan. Kadang-kadang saya mikir Allah. Padahal katanya Habib ya, Masya Allah. Disebut nama Rasulullah di dalam majelis. Kalau sholawat luar biasa. Kata Rasulullah, mereka yang seperti itu bukan umatku, dan aku tidak mau disangkut pautkan dengan mereka, walaupun mereka menyebut namaku di majelis-majelisnya. Nah, ini lagi yang lebih ngeri di Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Halo. Ini yang paling penting ya. Walaisa biwaridi alayyal haud, dan mereka tidak akan bertemu denganku dan tidak akan mendapatkan minuman dariku di telaga haud. Jadi para nabi dan rasul itu punya telaga nanti di akhirat. Jadi sebelum kita ke padang mahsyar, kita akan ditemui dulu oleh baginda nabi di telaga haud. Jadi semua umat Rasulullah SAW nanti akan bertemu di telaga haud. InsyaAllah termasuk kita di dalamnya ya.
Dan kemudian Rasulullah menyambut umatnya, lalu kemudian memberikan mereka secangkir atau segelas minuman dari telaga Haud. Air dari telaga Haud ini bersumber dari mata air surga yang namanya Al-Kautsar. Makanya ada ayat inna a'toinakal kautsar. Jadi Kautsar itu ada dua penafsiran ya oleh para mufassirin. Yang pertama nikmat yang sangat banyak, yang kedua nama telaga di surga yang namanya Al-Kautsar. Itulah telaga yang menjadi sumber dari mata air telaganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan dikasih setelah kita bertemu dengan Rasulullah, dikasih secangkir atau segelas air dari telaga tersebut. Lalu kita meminumnya, dan ketika meminumnya, ya kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Khususnya kita tidak akan pernah kehausan dan kesusahan ketika di padang mahsyar nanti yang begitu lama kita menunggu proses pengadilan Allah. Lama tuh Pak di padang mahsyar. Matahari didekatkan, ya. Nah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya, termasuk mereka yang kita singgung ini, itu akan kepayahan dan kelabakan nanti, ya, di padang mahsyar. Tapi umat Rasulullah yang mendapatkan minuman, ya, dari telaga Haud itu tidak akan mendapatkan kesusahan dan kepayahan seperti yang lain, apalagi orang-orang kafir, gitu ya. Nah, tiba-tiba ada serombongan orang yang pengen masuk menjumpai Rasulullah, mendekat kepada Rasul, lalu dijaga oleh malaikat, dihalau, pergi kamu. Kamu bukan umat Rasulullah. Rasulullah tidak mau menemui kalian semua. Wa iyyazu billah. Inilah orang-orang yang disinggung dalam hadis ini, yang membenarkan kedustaan dan kezaliman pemimpin karena kepentingan duniawi, ya. Karena tiga T, tahta, wanita, sekarang banyak Pak pejabat, ya, entah itu eksekutif, legislatif yang tersandera. Jadi penguasa itu rejim ini melakukan politik sandera. Jadi dibiarkan mereka korupsi, dibiarkan mereka melakukan ini dan itu menjadi kartu truk nanti. Kalau nanti suatu saat dia menyimpang, belalelo, ya, maka dibuka kartu truknya, jadi tersangka ini, tersangka itu nantinya. Ya. Makanya kemudian kita bingung kok tiba-tiba tampil sepulang suaranya garang banget ketika membela rejim. Waduh, ya, kamu juga nanti akan merasakan kalau jadi menteri bisa jadi kamu lebih jahat dari saya. Ada yang ngomong gitu ada? Ada yang ngomong gitu ada? Berarti dia ini dong, ngaku dia jahat ya, iya nggak? Dibuka tuh sama Allah. Saya bilang orang dibuka ya oleh Allah. Berarti dia jahat dong, benar ya? Ngaku sendiri. Ada sampahnya. Belum lagi yang lain, ya. Wa iyyazu billah, ya. Nah ini, ya. Jadi kalau kejujuran itu tidak hadir dalam sebuah masyarakat dan negara, itu akan menjadi tragedi, ya, kemanusiaan. Pasti masyarakat negara itu menjadi masyarakat negara yang tidak baik kondisinya, banyak keburukan yang terjadi. Saya khawatir, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu rahasianya. Bencana alam di mana yang terjadi, banjir di Demak 90% Pak, Demak terendam air. Enggak pernah sebelumnya terjadi. Disusul dengan gempa bumi di Jawa Timur, banjir di mana-mana, banjir bandang, longsor dan sebagainya. Saya khawatir ini tanda-tanda alam
yang merupakan peringatan Allah atas segala kedustaan dan kejaliman yang terjadi di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kita berdoa kepada Allah dalam sholat tadi. Saya berdoa semoga saudara kita yang terkena musibah diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah, ya, apa yang hilang darinya diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik, dan mereka yang menjadi korban dalam bencana tersebut, kalau mereka orang-orang yang beriman, kita doakan mereka mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga masyarakat dan bangsa kita, negara kita ke depan menjadi lebih baik. Pemimpin yang akan memimpin negeri ini, para menterinya, gubernurnya, Allah takdirkan mereka kelak menjadi pemimpin yang baik, yang jujur, yang berintegritas, yang menjunjung kebenaran dan menyayangi dan mencintai rakyatnya, sehingga bisa membawa negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun barakatun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.